Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Akang dan Teteh Pendidikan Geografi IKIP Bandung atau Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan sebelumnya saya Nurul Aniatur Rohmah, mahasiswa Pendidikan Geografi dari angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, di edisi khusus podcast, kita akan berbincang bersama alumni Pendidikan Geografi yang pastinya Akang, Teteh, dan juga teman-teman Pendidikan Geografi sudah kenal begitu. Beliau masternya kurikulum bisa disebut. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, sebelumnya saya izin menjelaskan bahwasannya kita sedang melakukan rekaman podcast di studio geografi. Studio ini biasanya digunakan untuk membuat video explainer atau juga podcast micro learning pendidikan geografi. Betul ya Bapak? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan studio ini untuk berbincang bersama alumni dalam rangka menuju reuni akbar Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, pada kesempatan ini kita mengundang Profesor Ahmad Yani untuk berbincang-bincang mengenai kehidupannya selama kuliah dulu atau mungkin pengalaman yang didapat selama berkuliah di UPI, termasuk mengajar begitu, yang tentunya berguna bagi kita sebagai calon-calon guru geografi. Dan bagaimana pendapat Bapak khususnya mengenai kurikulum agar pendidikan geografi tetap eksis dan tetap punya nama begitu dalam dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya izin saya memanggil Bapak dengan sebutan Akang, boleh ya Bapak? Boleh. Ya, soalnya kalau di pendidikan geografi itu kita biasanya menyebut kakak tingkat atau senior itu dengan sebutan Akang dan Teteh ya teman-teman. Oke, langsung saja Bapak. Untuk pertanyaan pertama itu, kalau boleh tahu Bapak itu masuk ke IKIP Bandung berarti ya, kalau dulu itu tahun berapa dan bagaimana pengalaman organisasi kemahasiswaan Bapak? Ya, terima kasih Nurul. Saya masuk ke IKIP Bandung dulu, pendidikan geografi tahun 1986 gitu ya. 86. Kemudian ya lulus agak lama saya tahun 1991 ya, gitu. Oh, begitu. Lalu kalau boleh tahu Bapak mau mulai karir, Kak Akang maksudnya, Akang mau mulai karir di pendidikan geografi itu sejak tahun berapa? Setelah lulus di tahun 91? Setelah 91 saya berkegiatan di luar ya, sebelum masuk ke PNS di UPI. Oh iya. Nah, dulu itu saya penulis buku mata pelajaran di sebuah perusahaan swasta penerbitan. Kemudian ikutan juga kegiatan di LSM ya. Oh iya. Bukan LSM untuk demo, bukan. LSM yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dulu. Pelatihan-pelatihan tentang manajemen, tentang yang agak jauh dari pendidikan geografi. Oh, baik. Tahun 1997 saya masuk UPI ya, IKIP Bandung pada waktu itu masih sebagai CPNS gitu ya. 99 saya diangkat menjadi PNS penuh. Nah, seperti itu. Kemudian tahun 99 saya menempuh pendidikan di UGM ya, pendidikan geografi fisik ya, geografi fisik. 2002 saya lulus, kemudian 2003 saya melanjutkan ke S3 di pengembangan kurikulum di UPI ya, seperti itu. Oh iya, baik. Berarti dimulai di UPI dan berakhir di UPI juga ya, dalam di UPI juga gitu. Oh iya. Berarti ada kurun waktu sekitar 6 tahun dari sejak lulus lalu mengajar di pendidikan geografi ya Pak Kang? Ya, seperti itu. Baik. Kalau boleh tahu pengalaman organisasi kemahasiswaan selama menjadi mahasiswa bagaimana ya? Ya, saya masuk, kemudian memang ada pada waktu masuk saya lihat angkatan 84 ya. Pada waktu itu adalah Kang Latif itu sebagai ketua himpunan pendidikan Hima Geografi. Kemudian saya melihat kok akang-akang angkatan 84 tuh bagus-bagus gitu ya, rasanya ingin berprestasi, kemudian ingin aktif. Akhirnya saya
86, 87 sebagai sekretaris Hima, kemudian 88 jadi ketua Hima. Seperti itu. Kemudian setelah Hima, saya jadi sekretaris Senat di PPS dulu, seperti itu. Ya, kalau yang internal. Ya. Berarti teman-teman ternyata profesor kita dulu itu sebagai ketua BEM Pendidikan Geografi ya? Ya. Ya, alhamdulillah pada waktu itu. Ya, satu fakta yang saya sendiri baru ketahui begitu. Kalau menurut Akang, pengalaman yang paling penting didapat selama di organisasi kemahasiswaan itu apa? Ya, artinya dari awal sampai akhir saya merasa berkesan banget ya di pendidikan geografi. Jadi banyak kenangan-kenangan. Oleh karena itu saya banyak masuk organisasi, Jantra juga masuk ikut Jantra, Pencinta Alam. Kemudian di luar kegiatan-kegiatan seperti UKM gitu ya. UKM itu saya aktif di unit kegiatan dakwah mahasiswa. Dulu kalau di Al-Furqon. Seperti itu. Jadi bahkan sempat satu semester ikutan periksa diri gitu. Sangat aktif sekali. Walaupun sebentar gitu ya, pokoknya ada ikut-ikutan aja dulu ya. Sudah punya seragam dan keluar. Bagaimana cara Akang waktu itu menyeimbangkan akademik dan kegiatan organisasi yang begitu padat seperti itu? Nggak kepikiran untuk menyeimbangkan, pokoknya jalani saja kehidupan gitu. Ya akhirnya IP-nya juga nggak terlalu bagus-bagus amat sih. Ya gitu. Jadi ikutan, pokoknya saya mengoptimalkan kegiatan di kampus ya. Di kampus kegiatan bukan artinya saya menyampaikan prestasi gitu ya. Itu juga serius, tetapi hal yang lain saya juga kerjakan supaya saya punya bahwa kita punya potensi yang harus dikembangkan seperti itu. Betul, kalau kata orang bijak tuh ada istilah belajar di luar 4 dinding terbatas. Ya pokoknya saya tidak mau kupu-kupu lah ya. Kupu-kupu. Pulang kuliah enggak, saya enggak seperti itu. Ya. Baik Bapak. Soalnya kalau sekarang itu biasanya anak-anak justru kurang terlalu aware dengan organisasi kemahasiswaan. Banyak yang seperti itu. Ya, tunggu tanggal lain aja. Karena saya sekarang dari divisi pengembangan kurikulum di UPI saat ini dan sudah dikonstruksi demikian rupa di UPI nanti kegiatan mahasiswa akan dibangkitkan kembali. Oh baik. Seperti itu. Dengan apa namanya? Jadi sebelum lulus mahasiswa itu UPI ya S1 itu wajib mengumpulkan 100 poin kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu. Baik Bapak. Oke, lalu berlanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai keluarga atau pekerjaan begitu. Keluarga saya sudah punya 6. Dari mulai sudah berkeluarga, saya sudah punya cucu 3 saat ini 3. Gitu ya. Tapi seperti awet muda ya teman-teman. Awet tua kali ya seperti ini. Saya sudah 8, dihitung aja lah ya. Ya kalau genap 60 belum ya, tapi 50 sekarang berapa? 58, 59 ya. Karena tepat hari ini 12 Agustus. Hari ini adalah ulang tahun bagi saya. Selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu. Ini juga baru ketahui ini. Dulu pernah di Facebook itu ada tanggalnya, rame ya. Setelah itu ketahuan usianya, saya tutup aja tanggal kelahirannya. Kayaknya tadi kita bawa kue dulu kalau tahu Bapak ulang tahun. Iya. Oke. Kalau untuk pekerjaan sendiri selain mengajar, sekarang Bapak sibuk apa? Ya, sekarang saya di Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum di UPI. Ya, jadi ngurusin tentang kurikulum. Pas kebetulan saya pada waktu diangkat jadi kepala divisi itu ada perubahan kurikulum secara nasional ya, internasional. Jadi 2001, 2020, 2021 itu masa-masanya kita diarahkan untuk outcome based education. Jadi agak cocok juga gitu ya dengan S3 saya pengembangan kurikulum. Kemudian saya mencoba mempelajari kembali karena hal yang baru ya. Kalau perkuliahan secara teoritis ya seperti itu, tapi ketika dilaksanakan kan banyak faktor yang harus disesuaikan gitu ya. Betul. Gitu. Kalau boleh tahu selama menjabat sebagai kepala divisi kurikulum, tantangan yang bisa dihadapi itu bagaimana ya? Penyamaan persepsi dari antara konsep yang dari Jakarta
dipahami yang dari apa namanya divisi, kemudian disampaikan ke dosen-dosen gitu. Nah itu tantangannya adalah menyamakan prosesi gitu ya, karena ada semacam namanya juga perubahan ya, perubahan dari kurikulum yang berbasis kompetensi ke arah outcome based education. Ini membutuhkan usaha, kesabaran supaya persepsinya sama begitu. Betul. Seperti itu. Cara-cara yang biasa ditempuh agar menyamakan persepsi itu biasanya apa saja Bapak? Ya biasanya saya bertanya kemudian apa dan seterusnya. Kemudian ketika ya dengan bertanya kan memadukan antar konsep ya, antara konsep ini. Misalnya gini ya, contohkan aja supaya agak jelas. OB itu misalnya outcome based education itu kan intinya adalah bagaimana belajar itu tuntas ya, satu mata pelajaran tuntas. Nah, sementara di UPI pada waktu itu masih banyakan mata kuliah itu 2 SKS. 2 gitu. Banyak 2 sekali. Nah, sehingga dari 2 SKS yang banyak itu kan jadi nggak tuntas per mata kuliah. Kemudian digagas bahwa dorongan untuk namanya outcome based itu kan lebih tinggi dari hanya 2 gitu. Minimal 3, 4 gitu ya. 4, 5, 6 itu pokoknya gede-gede lah gitu ya, seperti itu. Nah ketika itu kan goncang tuh, kenapa harus 4 dan seterusnya kan gitu. Nah kemudian saya tanya gitu ya, kira-kira aja kalau 2 SKS itu cukup nggak untuk sampai ke kompetensi ini gitu kan. Wah kurang kayaknya gitu ya. Ya udah 1. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu waktu ada asesor dari internasional, ada nggak kritikan bahwa 2 SKS itu kurang bagus gitu ya dalam struktur kurikulum. Ya katanya itu kita banyak diprotes misalnya bahwa ini adalah terlalu kecil gitu ya. Kemudian saya tanya lagi gitu ya, kira-kira kalau misalnya kita ada kerjasama antara prodi dengan prodi di luar negeri, misalnya mereka gede-gede kita kecil-kecil, apa yang terjadi gitu. Ya jadi tidak banyak menyampaikan tentang gagasan sebenarnya, kira-kira gitu ya, bertanya kemudian sampai akhirnya ya juga sih gitu ya, akhirnya mereka yang sudah memahami kondisi itu ya nantilah oke lah kita 4 atur walaupun bayangkan saja misalnya ada dua mata kuliah nih, dua mau digabung ya kan repot kan. Siapa yang duluan gitu kan, rebutan siapa yang mata kuliahnya gitu kan. Nah, seperti itu contoh kecil saja bagaimana kita menyamakan persepsi gagasan di antara keputusan atau peraturan dari pusat gitu ya, putusan dari UPI gitu dengan kebijakan-kebijakan di prodi seperti itu ya. Oh iya, baik Bapak. Ternyata tidak semudah itu juga ya, apalagi menyangkut kurikulum yang kaitannya langsung dengan kurikulum gitu. Saya dapat pembelajaran dari dosen pengembangan kurikulum dulu ya. Hati-hati Anda sebagai pengemban kurikulum. Kalau misalnya sebagai arsitek Anda bangunan itu 1 tahun, 2 tahun itu jadi gitu. Betul. Bangunan itu jadi, kekuatannya bisa diukur segala macam gitu dan langsung dirasakan manfaatnya dari bangunan tersebut gitu. Nah kalau kurikulum tidak, Anda membangun hari ini nanti akan tahu hasilnya bagus tidak 25 tahun yang akan datang. Anak didik Anda berhasil tidak gitu. Jadi hati-hati Anda mengembangkan kurikulum. Itu amanah yang luar biasa bagi saya. Jabatan saat ini ya sebenarnya seperti itu. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang di sekolah juga sama. Jadi kita di sekolah itu kan pengembangan kurikulum ya, pendidikan geografi ya, kita akan membentuk anak didik itu harus menjadikan perhatian gitu, bukan hanya sesaat. Kita akan melihat hasil kita itu adalah nanti 20-25 tahun yang akan datang dalam jangka panjang ya Pak hasilnya. Selain soal persepsi, biasanya bentrokan apa yang terjadi selama mengembangkan kurikulum? Ya paling juga masalah-masalah aturan yang perbedaan ini ya antar kebijakan misalnya jadi kebijakan yang berlaku yang lama yang dulu itu tidak kompatibel dengan kebijakan kurikulum. Nah ini misalnya akan menjadi masalah sebenarnya seperti itu.
Misalnya kan 2 SKS. 2 SKS itu kebanyakan aturannya adalah hanya diampu oleh 1 orang dosen. Oh iya. Ketika 4 gimana nih? Kan gitu. Masa harus 1 orang? Repot gitu. Nah, sementara aturan yang dulu belum dicabut lah seperti itu ya, sehingga nah ini perlu ada penyesuaian seperti itu. Jadi antara kebijakan kurikulum dengan aturan-aturan administratif yang lainnya itu terjadi biasa seperti itu. Tapi ya jalani saja sampai akhirnya pada satu keseimbangan yang bisa diterima oleh banyak pihak seperti itu. Baik Bapak. Oh iya, sebelum membahas kurikulum lebih lanjut, ada satu pertanyaan dulu gitu sebelum khusus ke kurikulum. Gimana pengalaman berkesan Akang? Oh iya, tadi lupa menyebutnya Bapak. Akang selama menjadi mahasiswa S1, Akang. Ya kesannya saya banyak kegiatan organisasi ya. Dan juga dulu juga saya pernah saya warga asrama saya, Mas. Oh iya, asrama. Karena keluarga saya keluarga miskin dari petani gitu ya, berusaha untuk supaya tidak kos di luar, yaitu saya cari asrama. Saya alumni asrama 2 PMPS. Oh iya. Gitu. Ada asrama 1, asrama 2, asrama Putri, asrama Arjuna untuk EPOK yang sana di Cicahem. Nah, saya masuk ke asrama 2. Oh baik. Ada gak sih Akang yang Akang sesalin karena pas S1 nggak ngelakuin itu gitu, dan ingin menjadi pembelajaran bagi para teman-teman yang masih menempuh kuliah sekarang? Apa ya? Atau semuanya berjalan dengan lancar saja? Saya tidak menyesali banyak hal gitu di masa lalu, ya ikuti aja seperti apa yang adanya. Bahkan mencoba untuk tidak kesan pribadi aja nanti seperti itu. Baik, berarti teman-teman laksanakanlah kuliah dengan sebaik-baiknya saja ya Kang? Ya, sebaik-baiknya seperti itu. Ya. Jangan penuh keraguan atau penyesalan. Ya. Oke, kita sebenarnya lanjut ke membahas kurikulum dengan lebih detail gitu sesuai tema edisi khusus Fortis kita kali ini. Kalau menurut Akang, perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya itu bagaimana? Begini, saya ceritakan dulu tentang kurikulum di Indonesia ya. Karena memang itu istilahnya yang saya pelajari. Jadi kurikulum di Indonesia itu setidaknya sudah mengalami 3 kali perubahan. Bukan kurikulum 2004, 2006, 2013, bukan itu ya. Jadi saya sudut pandangnya adalah pada teori kurikulumnya gitu ya. Jadi yang pertama kali itu sebelum tahun 2004 itu kita menggunakan kurikulum namanya subjek akademik. Ya, subjek itu adalah jadi yang diajarkan itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi artinya geografi, IPS, matematik, kimia dan seterusnya seperti itu. Walaupun saat ini juga masih ada campuran gitu, tapi dulu itu niatnya memang menyampaikan ilmu. Jadi diharapkan anak didik siswa kita di Indonesia itu mengetahui tentang matematik dan seterusnya. Dan sampai 2004 itu. Kemudian 2004 kita ganti berbasis kompetensi, KBK namanya ya, berbasis kompetensi gitu. Jadi atau teknologi, sebenarnya namanya kurikulum teknologi ya, kurikulum teknologi. 2006 juga itu masih KBK gitu ya. Walaupun pada waktu itu yang paling dikenal adalah KTSP-nya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu beda ya. Jadi KTSP itu sebenarnya istilahnya manajemen kurikulumnya gitu. Kalau di kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum satuan pendidikan berarti kan di sekolah kurikulumnya itu. Atau artinya dikembangkan di tingkat satuan pendidikan. Nah, berarti sebelumnya itu sentralisasi. Gitu. Tapi teori kurikulumnya masih menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Tahun 2013 kita ubah lagi kan. Kurikulum sama, kurikulum 2013 juga adalah kurikulum berbasis kompetensi. Gitu. Nah, masuk ke kurikulum Merdeka saat ini digeser lebih cenderung kepada kurikulum humanis ya, kurikulum yang namanya sebut aja outcome based education gitu ya. Kenapa tidak menyebutkan outcome based education-nya seperti itu? Karena itu merek kurikulum. Merek kurikulum itu adalah jangan sampai kebijakan nasional kemudian dikasih merek itu gitu. Wah,
itu berarti kan nanti istilahnya apa ya, menafikan teori yang lain gitu ya. Bahkan teori kurikulum kan banyak gitu ya. Nah, sekarang ciri-cirinya seperti apa? Nah, kalau kurikulum berbasis kompetensi, tujuannya itu adalah itu berbeda ya dengan subjek akademik ya. Jadi saya ulang dulu barangkali supaya kita paham pola pikir saya. Jadi ada 4 model teori ya. Yang pertama adalah subjek akademik, kemudian ada rekonstruksi sosial, ada humanis, dan ada teknologis. Jadi sebelum tahun 2004 itu adalah subjek akademik, 2004, 2006, 2013 itu namanya kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian saat ini kita humanis. Kalau rekonstruksi sosial rasanya tidak terlalu nampak gitu ya, terlalu nampak. Nah, perbedaannya kalau yang berbasis kompetensi itu ya sampai anak punya kompetensi saja gitu. Baik. Sesuai dengan keilmuannya dan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, ini masalahnya setelah dia punya kompetensi untuk apa gitu. Nah, itu yang belum jelas di kurikulum berbasis kompetensi itu. Bisa saja ketinggalan kan gitu ya. Ketinggalan misalnya ketinggalan tuh kan ini. Kita tahu bahwa aplikasi moda transportasi yang pakai online itu ya. Betul. Taksi online dan lain-lain itu kan runtuh hanya sesaat setelah ada ditemukan aplikasi kan. Betul. Oleh karena itu kondisi masyarakat ke depan sebenarnya memang susah diduga gitu. Susah diduga. Yang dulu sangat eksis, udah lama tuh namanya usaha taksi itu kan. Iya. Lama. Tiba-tiba hancur lebur dengan aplikasi itu kan. Gitu. Tol juga, kemudian banyak sekali aplikasi kasir di bank dan lain-lain itu kondisinya. Jadi kalau kompetensi itu ya sampai dia ahli di akuntansinya ahli gitu. Tapi ingat, kalau sudah berubah zamannya Anda akan kelabakan tuh karena ilmu tidak bisa dipakai lagi gitu. Oleh karena itu ke pemerintah saya perhatikan kita arahkan ke kurikulum yang mana humanis OBE gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di runut itu mirip-mirip gitu semuanya. Misalnya SD itu kan ada sekitar 20% dari jumlah total jam itu digunakan untuk proyek pelajar Pancasila. Iya, betul. Ke SMP itu 20%. SMA kalau nggak salah 30%. Ya kan? Di perguruan tinggi 3 semester. MBKM namanya kan gitu. Nah, itu artinya memang apa sih humanis? Ya artinya apa? Jadi diharapkan mahasiswa itu atau siswa itu ya langsung berkehidupan gitu, belajar dari kehidupan gitu. Langsung menyelam. Langsung dari kehidupan gitu. Dan sasarannya pun sebenarnya lebih cenderung lebih cair ya, berpikir kritis misalnya. Kreatif, berkomunikasi, kolaboratif ya. Yang kita kenal 4C itu sebenarnya itu sangat OBE ya gitu ya, sangat outcome based education seperti itu. Jadi bahkan tujuan pendidikan nasional kita pun sebenarnya sudah OBE gitu. Cuma untuk antara jembatan antara kompetensi ke arah tujuan kadang-kadang susah untuk dirumuskan. Ini yang mungkin nanti bisa saya jelaskan gitu ya, seperti itu. Jadi perbedaannya ya tadi ya kalau KBK itu sampai batas dipupuk kompetensinya gitu. Tanda kutip ya peduli nggak peduli ada masa lalu segala macam terserah lah gitu ya, dipakai atau enggak ilmunya gitu. Artinya kompetensi sudah kita tetapkan seperti ini punya kompetensi. Nah, kalau outcome based yang saat ini ditandai dengan ada rumusan CPL, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu rasanya ciri khas dari outcome based education gitu ya. Apa bedanya? Nah, setelah kita mendapatkan ilmu atau keterampilan dari mata pelajaran, itu harus dimaknai untuk apa? Itu bedanya. Ya. Untuk apanya itu yang harus dirumuskan. Betul. Gitu. Nanti saya geografi misalnya ya, geografi yang saya gitu. Di SMA itu geografi itu kan mempelajari tentang misalnya kebencanaan. Atau bukan kebencanaan yang lebih ekstrim misalnya kita geosfer ya, litosfer, atmosfer dan sebagainya gitu, geosfer. Nah, kalau kurikulum berbasis kompetensi cukup kita mengajarkan bagi mahasiswa itu siswa itu adalah dia menguasai memahami tentang litosfer atau geosfer. Tapi untuk apa?
nggak jelas kan untuk apa gitu. Makanya banyak siswa-siswa di SMA itu merasa bosan tuh, ngapain saya belajar geografi gitu kan, mencari tentang jenis tanah segala macam, batuan, air untuk apa, bentuk lahan kemudian ada bentuk sungai, untuk apa gitu. Saya nggak akan ke situ, hidup saya nggak ke situ gitu, bosan tadi. Harusnya dielaborasi lagi. Geografi itu Anda belajar geografi, tanya dulu, Anda pengen apa ke depan? Geografi siap bantu Anda. Nah gitu caranya gitu. Oh saya pengen jadi penjual batu akik, oke gitu. Anda akan diajari saya bagaimana cara membedakan batu malihan, ya bisa detail-detailnya gitu. Oh saya enggak pengen jadi perencana wilayah, oke bagus. Saya geografi siap melayani Anda gitu. Jadi diubah gitu pola pikirnya. Betul Bapak, karena geografi itu mencakup semua hal. Iya. Darat, laut, udara, semuanya dibahas sama geografi. Dasarnya sesuai dengan kebijakan pemerintah, itu kan pembelajaran diversifikasi ya. Betul. Harusnya diversifikasi materi juga diversifikasi itu keinginan siswanya. Walaupun kok beragam, ya kita coba definisikan aja dari keragaman tersebut, kita coba pilah-pilah. Kira-kira mungkin ada berapa yang bisa kita rumuskan beririsan. Ya kita tetapkan gitu. Apa pengennya? Gitu. Nah setelah itu kita layani dengan materi geografi. Betul. Gitu harusnya. Berarti menjadi tantangan bagi guru geografi juga untuk memberikan pembelajaran yang bermakna gitu istilahnya. Oh iya, harus bermakna untuk kehidupan ya gitu. Seperti itu. Oke, nanti bisa dilanjutkan nanti. Oke, pertanyaan berikutnya. Teman-teman, kalau menurut Akang nih, jaminan kurikulum Merdeka akan berhasil itu seperti apa? Tergantung ya, tergantung. Gini aja, kalau jaminan ya saya susah. Kurikulum itu apa istilahnya ya? Kurikulum itu hipotesis ya, hipotesis. Dijawabnya benar tidaknya itu setelah dijawab gitu ya, setelah diteliti, setelah dibuktikan hipotesis terbukti atau tidak kan gitu ya. Jadi memang kurikulum bagi saya yang mempelajari itu hipotesis ya. Jadi jawaban sementara saja gitu ya. Yang pertama ya, kalau misalnya desainnya jelas, itu salah satu faktor ya yang bisa kita berhasil kurikulum. Desain nih harus jelas. Setelah jelas juga harus dipahami oleh guru. Ya. Selama ini untuk mempelajari kurikulum Merdeka, desainnya sebenarnya secara keseluruhan ke OBE ya, yang tadi jadi geografi ilmu yang dipelajari itu supaya bermanfaat. Manfaatnya apa gitu. Itu desainnya. Tetapi rumusan yang terkait dengan outcome-nya, nah itu juga harus dipahami guru gitu. Sekarang kita cek aja nanti ya, Bapak Ibu bisa nggak memahami desain kurikulum geografi? Kalau Bapak Ibu kebanyakan saya ragu-ragu, nggak jelas gitu, ya udah berarti itu adalah salah satu tanda bahwa jangan-jangan ke depan kurikulum nggak jalan gitu kan gitu ya. Kemudian dipahami juga oleh pengembang bahan ajar. Oh iya. Penulis buku misalnya, itu harus tahu dia paham nggak gitu tentang materi geografinya gitu. Nah, memang di dalam tradisi kurikulum outcome itu atau yang sekarang kita kurikulum Merdeka itu harusnya dibedakan ya antara istilah discrete outcome, ada enabling outcome, ada exit outcome gitu. Nah, tujuan pendidikan nasional itu adalah exit outcome yang harus kita definisikan, diuraikan gitu. Indikatornya. Harusnya sekarang juga harus ada ukuran sebenarnya berhasil tidak nih tujuan pendidikan nasional itu harusnya dirumuskan indikator-indikatornya. Gitu ya. Nah, yang saat ini kita geografi itu masih bahasa Sundanya masih ngelibet ya, masih berputar-putar di discrete outcome. Materi bagaimana siswa mengetahui tentang batuan, bagaimana siswa mengetahui tentang litosfer dan macam-macam tentang geografi. Itu masih discrete. Nah, bagaimana supaya bermanfaat kita harus lewati itu masuk ke enabling dan sampai exitnya gitu. Apa itu? Ya jadi gitu. Pengen jadi apa gitu. Nah kita rumuskan gitu. Jadi di mana letaknya gitu. Nah karena kita kurikulum Merdeka harusnya di tingkat sekolah harus dirumuskan. Kita punya kebebasan sebenarnya. Misalnya ada
tema-tema kita tentang profil pelajar Pancasila apa nih? Kan bebas di sekolah itu untuk menentukan. Itu sebenarnya dia sedang berpikir sekolah itu untuk enablingnya apa? Oh iya. Potensi apa yang akan dikembangkan? Apa namanya? Seperti itu sebenarnya. Jadi, nah di tingkat sekolah menurut saya enabling tiap mata pelajaran itu belum terumuskan dengan baik gitu ya. Betul. Oleh karena itu saya melihat bahwa ini harus segera diatasi kalau ingin berhasil. Harus di banyak. Kemudian penulis soal asesmen itu harus paham tentang esensi geografi apa gitu. Ya gitu ya. Jadi apa yang harus disampaikan. Nah konon kabarnya kan kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum inti, prototipe ya, inti. Jadi artinya inti geografi yang dulu banyak sekali kita coba dirangkum dalam kurikulum Merdeka, dipilih mana yang sangat esensial. Nah itu harus dielaborasi. Nah kita belum, saya karena mungkin tidak di sekolah, jadi apakah sudah butuh Bapak Ibu untuk mengelaborasi saya nggak tahu. Satu ya, itu adalah jelas desainnya dan dipahami oleh para pelaksana di sekolah. Yang kedua, harus juga pengembangan kurikulum. Kalau tadi desainnya harus dipahami, harus jelas dan dipahami. Kemudian tahap kedua adalah pengembangan kurikulumnya itu juga harus dipahami gitu atau disiapkan dengan baik ya. Misalnya sampai ini apakah sudah Bapak Ibu guru misalnya kita di sekolah menyusun RPP atau modul dengan baik misalnya. Oke, sudah bikin. Nah, sekarang kita masuk esensinya. Di RPP atau di modul itu ada nggak rencana pembelajaran atau skenario pembelajaran? Sudahkah menunjukkan sebuah pembelajaran yang hot misalnya? Betul. Nah, itu harus benar dulu itu gitu ya. Kalau ingin berhasil itu dulu diperbaiki. Persepsi kita tentang pembelajaran hot yaitu higher order thinking skill-nya itu harus sudah paham tapi harus terus dilatih dengan variasi yang sangat banyak. Kemudian berikutnya pemahaman teori belajar dan pembelajaran juga harus dikuasai oleh guru. Iya kan? Misalnya ada bedanya, apa sih pembelajaran yang behavioristik, kognitif dengan humanis, itu apa bedanya, apa yang dilakukan, itu harus tahu. Nah kalau itu sudah bisa dipahami, persepsinya bagus misalnya, atau pengetahuannya mencukupi, berarti ada jaminan pengembangan kurikulum bisa berhasil. Kemudian pengembangan media atau akses sumber belajar. Teman-teman guru itu sudah bisa menguasai berapa aplikasi gitu kan. Harus bisa menggunakan akses di mana saja, itu juga harus jadi ukuran gitu ya. Jadi itu jaminan ya, kalau itu bagus, keterampilan dalam menggunakan media sudah bagus misalnya. Nah itu ada jaminan keberhasilan kurikulum kita. Sarana prasarana untuk geografi sudah memadai nggak di sekolah? Dugaan saya belum gitu ya. Kita itu masuknya di IPS tapi banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktik kok gitu ya. Penginderaan jauh misalnya, udah jangan jauh-jauh tentang batuan, nggak usah lah batuan segala macam. Mungkin banyak orang berpikir ini sekolah mau jadikan apa? Ya minimal ada semacam lab komputer yang isinya itu ada aplikasi penginderaan jauh dan SIG misalnya. Itu aja dulu ya. Ada nggak di setiap sekolah? Ada nggak ahlinya? Aplikasinya ada nggak gitu? Yang legal, bukan hasil crack misalnya. Di sekolah saya dulu bahkan cuma sekilas aja itu materi penginderaan jauh, nggak pernah ada karena nggak ada medianya. Betul. Gitu kan. Oh nggak ada gurunya, guru geografi itu sudah diajar kok. Ya, kita bisa kerjasama antar perguruan tinggi MGMP dengan perguruan tinggi bisa kok terbuka gitu untuk pelatihan gitu. Iya betul. Apalagi yang di UPI ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita sudah punya 3 prodi ya, pendidikan geografi, sains dan SPG itu semuanya berbasis pada penginderaan jauh, survei, fisik gitu ada semua. Jadi ahli-ahli dosen muda yang baru diangkat itu mereka ahli-ahli bidang itu. Jadi tinggal dimanfaatkan aja untuk mereka melatih di bidang teknologi itu misalnya. Bisa berkolaborasi ya. Kolaborasi gitu. Dan dalam waktu dekat juga kita kadang-kadang pengabdian misalnya. Kemudian pembelajaran yang untuk berpikir kritis, kreatif itu harus diperdalam. Ya, jadi artinya jangan sampai misalnya tujuannya siswa dapat menganalisis, tapi kita masih bersemangat untuk ceramah misalnya, dia nggak cocok gitu. Diskusi juga harus ada aturannya gitu.
bukan hanya sekedar diskusi gitu. Diskusi itu adalah pengalaman mengikuti pembelajaran kalau diskusi gitu ya. Justru yang namanya pengalaman belajar itu adalah kemampuan menganalisisnya, dia menganalisis, siswa itu mengalami, dianya itu bisa membedakan, itu pengalaman belajar gitu. Jadi menganalisis setiap guru bisa menyelenggarakan diskusi, tapi kan guru yang satu barangkali untuk tujuan pengalaman belajarnya adalah untuk agar siswa mampu menganalisis, tapi diskusi yang lain kan harus mampu membedakan. Diskusi yang tempat yang lain mungkin bukan beda, tapi untuk bisa misalnya mendefinisikan atau mengambil keputusan misalnya. Itu beda kan? Sama-sama diskusi, tapi tujuan pengalaman belajar kan berbeda. Nah itu harus, kalau kita ingin berhasil kurikulum merdeka, itu harus didetilkan gitu. Sangat detail. Dan satu lagi ya, untuk pengembangan kurikulum adalah penyusunan soal tes. Gitu. Itu pun menurut saya masih bermasalah. Jadi artinya tuntutan kita agar siswa itu bisa menjawab soal-soal yang hot, higher order thinking skill, tetapi pembelajarannya masih ceramah, itu nggak cocok gitu, nggak kompatibel gitu. Harus. Betul Pak. Apalagi kalau anak-anak sekarang tuh biasanya kurang suka kalau metode ceramah karena konsentrasinya mudah teralihkan nih. Iya, tinggal nanya sebenarnya, modalnya ada bertanya sebenarnya. Kalau Bapak Ibu guru terampil dalam bertanya gitu, fasilitasnya tersedia, itu gampang kok. Kalau misalnya anak-anak sudah pakai chat CBT, itu gampang sebenarnya, itu bisa dideteksi. Kalau nggak nyambung berarti dia menggunakan chat CBT. Dan itu barangkali yang jadi jaminan untuk bisa keberhasilan. Selain pengembangan, tentu implementasi apakah cukup tidak waktunya, jamnya cukup enggak, dan seterusnya. Dan satu lagi mungkin evaluasi. Jadi ada jaminan kurikulum berhasil tidaknya 4 sebenarnya: desain, pengembangannya gimana, implementasi bagaimana, dan evaluasinya. Bukan evaluasi pembelajaran, evaluasi kurikulum. Di sekolah sudah terjadi nggak mengevaluasi kurikulum? Hanya ada rapat biasanya, rapat akhir semester gitu. Ya begitu sebenarnya evaluasi, tapi harusnya lebih tersistematis ya dalam mengevaluasi kurikulum. Udah, ini ceritanya banyak nantinya. Iya Bapak. Akang maksudnya. Kalau kurikulum merdeka sendiri menurut Akang apa kendala paling berat gitu? Penerapannya ya. Wah, banyak ya. Masih dirasakan oleh Bapak Ibu geografi. Kan saya amati ya, karena saya nggak terlalu ini kurikulum merdeka itu. Jadi menurut saya sejak dulu sampai saat ini saya setuju dengan pengamat yang lain bahwa knowledge transfer dari pusat ke bawah itu belum bagus gitu ya. Jadi antara desain kurikulum, kemudian nanti yang menyampaikan desain kurikulumnya kepada guru-guru itu kadang-kadang nggak nyambung atau tidak intens gitu ya, sehingga materi atau gagasan kurikulum tuh belum nyampe secara utuh kepada guru gitu ya. Belum selesai kita ganti lagi kurikulum fisik lagi kan gitu. Nah maksud saya misalnya dari sisi tanggung jawab kewenangan dalam pembiayaan misalnya. SMA itu dikelola tanggung jawabnya provinsi, dinas provinsi. Sedangkan MGMP itu berada di kabupaten. Ya kan, MGMP geografi. Sedangkan di kabupaten sendiri kan itu bukan memiliki kewenangan untuk membina guru SMA. Betul. Yang membina kewajiban untuk membina guru di kabupaten, di kota kabupaten itu kan SD dan SMP kan. Jadi guru SD, guru SMP itu tanggung jawabnya adalah dibina oleh kabupaten kota. Nah kalau yang guru SMA itu oleh provinsi. Nah ini kan nyambung kan gitu ya. Nah sementara di tingkat MGMP itu sebenarnya berpotensi dia sebenarnya untuk bisa mengembangkan atau memahami kurikulum kan. Nah, tapi percaya saya MGMP didanai nggak misalnya. Itu saling lempar gitu. Kata kabupaten itu bukan tanggung jawab saya gitu, itu provinsi gitu. Di provinsi kan banyak gitu kan, artinya mata pelajarannya banyak gitu. Nah ini juga menurut saya permasalahan di situ ya. Jadi agak sulit ya, bukan pada sistemnya tapi pada anggaran. Kemudian pada proses
pelatihan atau penyamaan prosesi lah gitu ya untuk kurikulum merdeka itu kadang-kadang ya seperti kurikulum yang lalu nggak pernah tuntas gitu ya, nggak tuntas gitu ya. Kurikulum 2013 itu misalnya bagus tapi nggak tuntas juga gitu untuk bagaimana menyampaikan materi. Sekarang bikin modul itu apakah sudah ada pelatihan yang memadai nggak untuk pembikinan itu. Pembelajaran diversifikasi apakah sudah istilahnya tuntas belum gitu. Susah karena diversifikasi kan dari materi, diversifikasi tugas, diversifikasi siswa, diversifikasi mungkin banyak ya hal-hal yang bayangkan suatu kelas 30-40 siswa kemudian kita harus membeda-bedakan mereka seperti apa kan gitu juga. Bagaimana caranya ini harus apalagi muncul lagi sekarang diarahkan katanya guru geografi itu harus pelajaran project based learning ya kan atau studi kasus gitu. Ya itu juga salah persepsi juga kebanyakan ya, tidak semuanya gitu. Jadi umumnya hanya sebatas tugas proyek sebenarnya. Hanya tugas proyek. Sementara kalau yang secara teoritis yang namanya pembelajaran berbasis proyek itu adalah sebuah proyek yang kemudian ketika siswa itu membuat proyek itu materi-materi potensi geografi itu terangkut semuanya. Gitu. Jadi seperti gini ya contohnya. Proyeknya adalah membuat alat untuk penjernihan air. Nah, kira-kira materi apa yang bisa nyangkut ke situ? Sedikit kan? Tapi kalau misalnya sekarang siswanya diberikan project untuk bikin desain bendungan, nah baru tuh geomorfologinya dapat, geologinya dapat, kemudian hidrologinya dapat. Nah itu maksud saya. Pertanyaan saya, apakah SMA mampu nggak untuk bikin desain kayak gitu? Nggak juga kan? Nggak mungkin lah gitu, masalah teknis seperti itu. Atau minimal lokasinya aja, menetapkan lokasi proyeknya, menetapkan lokasi di mana lokasi bendungan misalnya, rencana bendungan di mana. Nah baru di situ petanya ada, signya ada kan. Daerah mana saja yang kena yang kena terendam dan nah itu geografi itu. Nah, jadi geografi belajar tentang hidrologi apa? Ya saya supaya bisa mendukung proyek bendungan walaupun dalam khayalan ya tapi menurut saya itu bisa membangkitkan daya kritis anak gitu ya gitu kan. Misalnya kasus ini banyak kekeringan, ada nggak potensi sungai? Ada nih, sungai yang mana? Ini oke, sungai di lokasi dekat Anda ya, oke. Kira-kira di mana bendungan dibikin? Berapa kira-kira debitnya? Coba konfirmasi lagi dengan curah hujan cukup nggak? Jangan sampai bikin bendungan tapi nggak ada air kan, repot juga. Nah gitu, ini permasalahan seperti itu. Jadi implementasi kurikulum itu memang agak rumit ya. Kalau saya sih memang sarankan kalau misalnya untuk geografi itu tidak sebatas pada geografi ortodok ya. Geografi ortodok itu sangat discrete ya, discrete outcome, masih tentang geosfer gitu. Tapi kalau sudah ke geografi terintegrasi itu lebih pada ya walaupun tidak persis sama tapi sudah ada tujuannya gitu ya. Sudah ada tujuannya pengen apa gitu. Pak ini beragam kan, ini masalah anak-anak pengen apa geografi. Ya kita definisikan aja kira-kira di sekolah itu istilahnya akan diprioritaskan kemana gitu ya. Seperti itu. Oke. Baik Pak. Tadi itu disinggung soal implementasi kurikulum merdeka khususnya pada mata pelajaran geografi gitu. Selain perlu geografi yang terintegrasi, perlu apa lagi Bapak untuk mengimplementasikannya? Ya, pembelajarannya harus dirancang sedemikian rupa. Pembelajarannya harus strategi pembelajarannya itu harus. Contohnya gini lah, kita itu kadang-kadang fokus pada instructional effect, fokus pada tujuan materi tersampaikan, itu tuh instructional effect gitu. Ya, efek dari hasil pembelajaran adalah materi gitu. Yang lupa oleh kita itu adalah nurturing efeknya gitu. Harus strategi pembelajarannya juga harus diperbaiki gitu ya. Jadi kita kebanyakan kan instructional effect tadi saya jelaskan. Jadi nurturing effect itu apa? Nurturing effect itu adalah efek iringan dari pembelajaran dengan metode yang kita gunakan gitu. Contoh sederhana gini, kalau kita tetap ceramah, itu efek iringannya itu hanya anak
bersabar gitu, Betul. untuk mendengar gitu, nggak boleh ngomong, nggak segala macam, dia bersabar seperti itu kan, gitu, menghargai gurunya bicara gitu. Oh iya. Nah kalau kita ubah sebagai dengan diskusi, tentu akan efeknya lain lagi kan. Selain materinya yang dia dapat, tetapi kemampuan untuk bicara, keberanian, gitu kan, berpikir rasional segala macam itu dapat gitu. Nah itu namanya Newton Effect gitu. Jadi kalau kurikulumnya kurikulum merdeka, kurikulum yang mengharapkan adanya pembelajaran berbasis proyek atau apa-apa, itu ya insya Allah Newton Effect-nya akan banyak gitu. Cuma bagaimana kita mengemasnya itu yang menjadi masalah gitu kan. Waktunya terbatas, kemudian apanya terbatas ini kan. Ini biasanya kita dikasih 4 jam dibagi 2 gitu. Sebenarnya agak susah ya. Harusnya sih 4 jam di situ gitu. Cuma masalahnya struktur kurikulum teman-teman yang lain kan mata pelajarannya juga terganggu gitu. Iya. Nah itu juga ahli kurikulumnya harus turun tangan tuh di setiap sekolah harusnya sih gitu. Bagaimana cara untuk mengatur kecukupannya, mau dibagi 2-2 ya seperti apa gitu. Kalau misalnya kita menggunakan baginya 4 jam sekaligus misalnya seperti apa kan gitu. Kemudian model atau pembelajaran diversifikasi juga harus dibumikan lah gitu. Seperti apa sih bentuknya gitu, harus bukan hanya sekedar konsep ya, tapi ketika dia laksanakan tuh seperti apa gitu. Jangan sampai kembali gitu. Kita pembelajaran gitu ya, tapi ingat kita itu membentuk anak tuh ya. Jadi kalau gagalnya itu nggak kelihatan, tapi ke depan apa ya sih gitu ya. Tentang inquiry sudah lama teorinya, tetapi saat ini kayaknya belum juga dihayati betul dalam proses pembelajaran gitu ya. Ada pembelajaran berorientasi hot juga masih belum dikembangkan dan seterusnya. Ya, kemudian satu lagi ya, bagaimana cara mengukur CPL, capaian pembelajaran, ini juga masalah bagi kita gitu ya. Dari yang kecil aja gitu ya. Ya, yang kecil itu kan yang paling rendah itu adalah capaian pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu bagaimana cara mengukurnya? Apalagi tingkat tinggi ya, di tingkat nasional. Di tingkat nasional itu tujuannya luar biasa misalnya ya. Itu CPL ya. Tujuan pendidikan nasional itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, manis, dan seterusnya. Itu adalah capaian pembelajaran Yang nasional. Gimana tuh urutannya tuh? Sehat itu apa tuh? Apa harus didefinisikan harusnya kan? Nah setelah itu kan kita ukur anak-anak kita jadi sehat. Berilmunya seperti apa? Sejauh mana dan seterusnya harus. Jadi memang kalau secara nasional kan memang sangat umum ya. Kemudian kita turunkan kan dari situ jadi profil pelajar Pancasila. Ada 6 atau ada 5 ya. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, berakhlak, kreatif, beriman dan seterusnya. Nah itu kan harus didefinisikan tiap sekolah tuh seperti apa nih, mandiri itu seperti apa gitu. Nah ini harus dicapai oleh semua mata pelajaran kan. Ya oleh karena itu di geografi itu mau pasti kan harusnya sampai semua tuh, gotong royongnya, kebinekaannya, benar kritisnya dan kreatifnya harus seperti apa. Itu harus dirumuskan ya, jadi guru terus banyak diskusi juga ya. Untuk seperti itu ya. Diskusi, ngobrol. Ya itu jadi intinya untuk yang implementasi kurikulum mereka itu supaya berhasil ya pahami dulu tentang desainnya, kemudian pembelajaran seperti apa dan cara mengukurnya gitu harus tahu. Iya. Baik. Ini inginnya lebih banyak lagi pertanyaannya ya Bapak Ibu, cuman keterbatasan waktu begitu. Jadi langsung aja ke pertanyaan terakhir. Apa kompetensi yang perlu ditingkatkan oleh guru geografi gitu dalam melaksanakan kurikulum merdeka? Ya ini rangkuman barangkali dari kemarin. Yang pertama kompetensinya harus bisa memahami desain kurikulum yang sekarang berlaku gitu ya. Kurikulum berbasis kompetensi beda banget dengan kurikulum yang merdeka saat ini. Itu bedanya di mana? Tadi saya jelaskan gitu ya. Yaitu tidak sebatas pada bagaimana menguasai materi geografi, tetapi geografi untuk apanya itu harus jelas. Untuknya apa ya? Nah untuk apanya itu kadang-kadang di tingkat nasional, kemudian tingkat sekolah. Nah itu kan belum dirumuskan ya sebenarnya. Tapi bolehlah gitu ya, kita sudah ada rambu-rambunya, kita definisikan nanti harus tahu. Paham pertama desain kurikulum yang sedang dikembangkan tingkat nasional. Yang kedua pahami CPL.
capaian pembelajaran di geografi itu apa gitu. Nah di situ kita harus memahami beda antara tadi descript dengan enablingnya itu harus tahu gitu ya, di mana kita akan mencapai tujuannya itu. Ini gila, jangan sampai hanya setelah anak itu memahami tentang jenis batuan, jenis bentuk lahan segala macam itu sudah tuntas. Belum geografi belum nyampe situ. Harusnya sampai pada manfaat geografi itu sehingga dia bisa memberikan siswanya itu kepada kehidupannya dan juga ingin melanjutkan seperti apa. Kemudian kuasai materi tentu ya. Kuasai materi itu sangat penting itu materi geografi apa yang dikuasai. Nah, yang keempatnya adalah kuasai tentang metodologi, berbagai metodologi. Tentang pedagoginya itu harus dikuasai gitu. Kalau saya sering mengilustrasikan di dapur kita itu ada berapa pisau? Gitu. Ada 3, 4, 5, 6. Oke. Lebih banyak mana antara pisau yang ada di dapur kita dengan pisau yang ada di chef master atau master chef? Iya kan? Itu. Karena mereka itu adalah yang namanya profesional pasti banyak sekali tuh pisaunya kan. Untuk daging beda, untuk ponteng beda, untuk mengiris apa itu beda-beda gitu. Kita makan sama satu pisau itu kan, bawang itu ya, ponteng itu, segala macam itu gitu. Itulah karena dapur kita adalah dapur yang bukan profesional, amatir. Guru yang hanya belajar atau mengajarkan itu dengan ceramah itu adalah dia punya satu pisau. Dan dia adalah bukan guru yang profesional, dia adalah guru yang amatir gitu kan gitu logikanya gitu ya. Oleh karena itu kalau kita ingin jadi guru yang profesional ya kuasai banyak metode supaya kita menjadi seperti chef master yang banyak pisau, banyak segala macam yang apapun tantangannya kita siap gitu kan. Kemudian kuasai teknologi tentu. Teknologi sekemampuan kita teknologi ya. Saya juga kan tidak ahli banget, tapi kan bisa kita belajar ya sesuai dengan kebutuhan yang mendesak gitu ya. Minimal untuk SIG minimal 1 aplikasi yang bisa kita lakukan. Atau kalau enggak ya kira-kira apa yang bisa kita kembangkan supaya bisa menunjukkan bagaimana cara kerja SIG dan penginderaan jauh gitu ya. Ya dan teknologinya banyak lah teknologi yang harus kita kuasai ya sambil jalan lah gitu ya. Kemampuan berikutnya adalah kemampuan mengamati perkembangan anak sebagai proses itu harus juga. Gitu. Misalnya gini, anak ini berpikir kritis. Kritisnya itu seperti apa? Apakah dia berpikir linear atau berpikir lateral? Guru kita harus tahu itu. Kita tuh harus tahu bahwa anak sedang berpikir, sedang menjelaskan secara linear. Ya kan? Suatu ketika dia juga harus berpikir lateral. Ada hasilnya namanya konvergen divergen. Berpikir konversi, berpikir asosiasi. Nah, kita harus bisa mengamati itu. Kalau kita ingin mengembangkan berpikir kritis bagi anak, kuasai itu. Kita harus bisa mendeteksi cara berpikir anak, apakah dia masih linear atau dia sudah lateral gitu. Kalau linear itu misalnya gini, coba terangkan bagaimana proses infiltrasi. Itu linear. Hujan masuk ke permukaan, mengendap, descension, kemudian langsung jadi infiltrasi, kemudian perkolasi, kemudian masuk ke air tanah. Itu kan linear kan. Betul. Nah kalau yang lateral enggak. Apa yang akan terjadi ketika ada variabel hujan, kemiringannya sekian, tebal tanahnya sekian, tidak ada penutup lahan, apa yang terjadi? Erosi Pak. Nah, kata-kata erosi adalah hasil dari berpikir lateral. Gitu. Nah, kadang-kadang kita mengajar semuanya linear semua kan gitu. Padahal kita bisa bervariasi dalam mengajar agar anak itu terpacu. Ini ada kasus nih, gini apa yang terjadi? Gini apa yang terjadi? Jadi anak itu diajar untuk berpikir mengevaluasi C5 ya, kemudian juga bisa mengambil keputusan. Kalau gitu apa yang Anda lakukan? Mau bagaimana yang akan terjadi? Nah, dia ambil keputusan. Ambil keputusan adalah create C6 kan. Latihan itu yang harus asah gitu oleh gurunya, oleh siswanya. Dan satu lagi ya pengukuran mampu untuk mengukur CPL. Capaian pembelajarannya harus diukur.
dari mulai yang sederhana sampai hal yang hasilnya yang lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi bikin soal ya itu kan kemampuan yang mengukur CPL kan, bikin paket soal, bagaimana soalnya yang harus low order skill atau misalnya ada high order skill, hot atau lotnya seperti apa, berapa prosentasinya, bagaimana. Nah itu hal-hal seperti itu harus dikuasai. Jadi ada berapa tuh kemampuan yang harus kita miliki. Ya sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar supaya perbaikan geografi pemerintah semakin baik seperti itu. Betul. Baik, kita ingin ngobrol lebih lanjut lagi, tapi waktunya sudah habis ya Bapak. Iya. Terima kasih atas kehadirannya, Sama-sama. dan ditunggu juga untuk Akang Teteh Pendidikan Geografi untuk mengisi podcast Ya. di episode berikutnya begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. geografi. Lestari Bumiko.